Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Gustinova dari kelas I Pengantar Diplomasi NIM 20-2005-166 akan mempresentasikan PPT saya tentang para diplomasi yang berjudul Para Diplomasi untuk Indonesia yang Lebih Maju. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari para diplomasi, lalu bentuk para diplomasi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari para diplomasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian para diplomasi. Para diplomasi merupakan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Pihak luar negeri tersebut dapat berupa organisasi internasional ataupun pemerintah daerah yang berada di luar negeri. Para diplomasi ini dilakukan agar pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri tanpa melalui perantara dari pemerintah pusat, sehingga bisa lebih efisiensi secara waktu dan juga secara birokrasi. Indonesia telah mencantumkan peraturan mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Isi dari undang-undang tersebut mengenai syarat maupun peraturan dalam kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Adanya undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah bisa dengan mudah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri tersebut. Yang selanjutnya, bentuk para diplomasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa daerah yang berhasil melakukan para diplomasi. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia dengan pihak luar negeri menghasilkan dampak positif bagi daerah yang melakukan kerjasama tersebut. Contoh-contohnya antara lain, para diplomasi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kota Malang, serta pemerintah Kota Bandung, dan masih banyak kabupaten ataupun kota pemerintah provinsi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak asing menghasilkan terwujudnya kepentingan daerah, dan hal tersebut juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Pihak luar negeri yang melakukan kerjasama tersebut juga mendapatkan dampak yang baik bagi mereka. Pihak yang mendapatkan keuntungan dari para diplomasi tidak hanya pemerintah daerah ataupun pihak luar negeri, melainkan juga negara secara keseluruhan. Di sini dapat kita lihat kerjasama sister city ataupun kota persaudaraan yang dilakukan oleh Surabaya dan juga kota Kita Kyushu. Agar kedua negara dan daerah ini bisa melakukan kerjasama para diplomasi, tentunya ada beberapa parameter ataupun syarat yang harus dipenuhi kedua kota. Contohnya, di keberhasilan praktek para diplomasi Surabaya dan Kita Kyushu merupakan kerjasama yang dapat dilakukan karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi green city ataupun kota hijau. Dan persamaan yang dimiliki kedua kota tersebut adalah background ataupun latar belakang dari kedua kota yang merupakan kota industri. Jadi mereka dalam hal ini Surabaya dan Kita Kyushu merupakan kota industri yang sama-sama ingin mencapai green city ataupun kota hijau pada akhirnya. Persamaan permasalahan tersebut merupakan problem utama yang sering ditemukan di daerah, walaupun memiliki kasus yang berbeda. Langkah awal yang dilakukan Kota Surabaya adalah dengan ikut berpartisipasi dalam acara Joint Declaration of the Kita Kyushu Conference on Environmental Cooperation Among Cities in Asian Region. Dan partisipasi tersebut berhasil melahirkan MOU ataupun kerjasama dengan pemerintah Kota Kita Kyushu. Lantas kenapa harus dengan kota Kita Kyushu dan bukan negara lain seperti yang saya dengan kota lain? Seperti yang saya sebutkan tadi, background-nya sama, yaitu sama-sama kota industri dan memiliki tujuan yang sama. Partisipasi tersebut
merupakan keberhasilan pemerintah Kota Surabaya untuk bisa melakukan kerjasama yang pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang disepakati oleh Surabaya dan juga Kota Kita-Kyushu. Faktor keberhasilan utama dari kerjasama yang dilakukan itu adalah keinginan yang kuat dari kedua belah pihak dan tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh hanya pemerintah Kota Kita-Kyushu saja atau Kota Surabaya saja yang memiliki inisiatif, tetapi harus ada kerjasama yang kuat di antara keduanya, sehingga program-program yang telah dicanangkan dapat bermanfaat di kota tujuan. Layaknya saudara kembar ataupun sister city, pemerintah Kota Kita-Kyushu akan membimbing saudaranya dalam upaya mewujudkan Green City Surabaya, seperti bagaimana pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, bagaimana pengolahan sampah untuk menghasilkan energi, cara untuk menangani peningkatan polusi, serta cara untuk membiasakan agar masyarakat Kota Surabaya mengurangi pencemaran sungai secara people-to-people contact, yaitu pengaruh yang didasari oleh kebersamaan warganya. Semua upaya tersebut dilakukan dalam bentuk mentoring, mengadakan workshop, hingga stakeholder analysis terkait sharing informasi yang dilakukan agar tidak hanya sebatas ekspektasi, tetapi juga menjadi realita yang berkelanjutan dan nyata. Lalu bagaimana dengan hasil dari penerapan tersebut? Kini, Kota Surabaya sangat memperlihatkan tata ruang kota yang memperbanyak ruang terbuka hijau serta pengolahan sampah. Misi mewujudkan Green City Surabaya tergolong berhasil meskipun dengan kondisi Kota Surabaya sebagai kawasan industri dan kota metropolitan. Keberhasilan tersebut membuat pemerintah Kota Surabaya semakin gencar untuk memperluas jaringan dan sub-bidang kerjasama dalam praktik para diplomasi. Dari pemerintah Kota Surabaya, kita belajar bahwa kemauan dan tekad yang kuat mampu menjadi pendorong keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dua sudut pandang tersebut dengan latar belakang yang berbeda akan lebih membantu memberikan solusi dibandingkan hanya terpaku dalam satu sudut pandang yang sama saja. Selanjutnya, yaitu keuntungan dari para diplomasi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, para diplomasi itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak tersebut antara lain adalah peningkatan pendapatan daerah. Dengan program-program yang telah dilaksanakan, tentu itu akan membangun ekonomi, seperti tadi pengadaan pengolahan sampah yang sesuai dengan green economy misalnya, itu akan mendorong adanya investasi yang lebih di daerah tersebut. Belum lagi jika terjadi kunjungan-kunjungan yang berkaitan dengan para diplomasi yang telah disepakati, tentu akan memberikan stimulus ekonomi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan kerjasama para diplomasi. Yang kedua yaitu perkembangan daerah. Tentunya terjadi transfer of knowledge ataupun kerjasama yang menghasilkan transfer dari ilmu pengetahuan antara kedua pemerintah daerah yang melakukan para diplomasi, dan itu akan berdampak positif kepada kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu negara yang melakukan para diplomasi semakin dikenal dunia. Contohnya tadi seperti Indonesia dan Jepang, tentu itu akan menaikkan nama Indonesia dan juga nama Jepang di masing-masing negara. Kesimpulannya adalah keberhasilan dari para diplomasi sangat bergantung dari adanya keinginan kedua belah pihak untuk bisa memajukan negaranya dan tidak hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Para diplomasi adalah cara yang dianggap efektif untuk bisa menaikkan taraf daerah dan juga taraf negara tanpa adanya birokrasi yang terlalu panjang jika kedua belah pihak dari daerah tersebut harus melalui perantara pemerintah pusat terlebih dahulu. Jadi, para diplomasi menunjukkan efisiensi waktu dan juga sumber daya untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak pada akhirnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga bisa memberikan manfaat untuk bisa memahami para diplomasi sedikit lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.